Bos, ini kalian semua Ya. ini kan Jakarta sama Surabaya ya. Artinya kebetulan yang Surabaya 1 orang, yang lain pada Jakarta. Ini kalian biasa nongkrong di mana sih supaya kalau ada teman-teman yang lain yang lagi ikutan juga mau ikutan atau mau apa tuh biasanya di mana sih gitu? Siapa dulu nih? Omar dulu deh, Omar. Kalau aku sih biasanya di Jakarta sekarang terakhir sering banget sama Mas di tempatnya Mas Danang sih di Bubur Kemang situ. Oh. Kalau minggu gitu. Kalau lagi ikutan gitu. Dia bikin mendadak riding kan biasanya kumpulnya di situ. Dulu ya sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Nah, kalau Mas Anka gimana nih? Biasa nongkrong di mana nih supaya ini? Kalau kemarin ngumpulin teman-teman sih di Motor Village karena parkirannya cukup gede. Kalau Mas Haris? Ini apa dulu nih? Sebelum pandemik apa? Memang berubah tempat lokasinya nanti kalau setelah pandemik apa? Enggak, kalau di Surabaya itu fleksibel sih, Mas. Jadi kita nggak punya tempat pasti, tapi yang jelas banyak tempat yang bisa kita buat untuk meeting point. Artinya berpindah-pindah yang tempat yang asik, di mana kapan ada di mana apa namanya lagi mau di sini ya kita pindah ke sini gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman mana sih ride timnya sih kita biasa di House of Custom Land. Oh, di House of Custom Land itu di mana Mas ya? Di Kebraon. Itu tempat custom land sih, tapi ada bangunan yang namanya House of Custom Land. House of Custom Land itu semacam museum customnya, museum custom mini yang ada di Surabaya. Kembali lagi nih buat salah satu orang pertanyaan lagi nih buat yang teman-teman. Ini karena anak motor, nggak boleh gaul lagi nih, nggak boleh nongkrong. Terus ngerawatnya gimana sih nih? Diapain sih motornya gitu? Sekarang dari Mas Danang Kuang dulu deh. Ini kalau paling seminggu sekali sih Mas. Aku kalau lagi berjemur juga kadang kalau nggak males ya ngeluarinnya. Kan di dalam rumah. Soalnya paling dipanasin aja sih. Cuma dipanasin doang? Terus kalau mati ini pakai karung basah? Emang kompor beleduk ya? Aman itu Mas. Nah kalau Mas Haris, gimana Mas Haris? Kalau aku Mas, terus terang motor nggak pernah berhenti sih aku. Tapi ada motor yang chopper itu emang jarang dipakai. Tapi ya gitulah. Cuman di dalam rumah dipanasin, terus yang jelas jangan isi bensin terlalu banyak. Oke. Kenapa? Karena kalau motor jarang dipakai, bensinnya itu apa ya? Bisa bau gitu loh Mas modelnya. Basi kali ya? Bukan basi juga. Oh, bukan basi. Terus di karburator itu kadang-kadang dia kalau lama nggak dipakai bisa apa ya istilahnya? Bisa ngembun gitu kali ya? Terus ada yang netes kadang-kadang. Ngeces. Ya itu kan motor custom ya. Oh iya. Pabrikan sih ya aman-aman aja meskipun nggak dipakai lama. Nggak ada masalah. Oh gitu. Iya. Oke. Nah kalau Mas Anka? Emang beda ya kalau builder yang cerita ya, teknis banget gitu kayak. Nah, gue malah kayak motor memang dipanasin keliling. Beda sekarang tuh kayak kecil-kecil diperhatiin, kayak krum-krum kecil diperhatiin, baut karat digantiin. Barusan kemarin beli baut L, karena nggak bisa keluar-keluar, banyak toko bangunan tutup, jadi harus beli online di Tokped buat ganti baut yang karat gitu. Kayak nggak enak gitu, dibiarin di sudut ruangan, diliatin gitu, apa yang kurang gitu. Ini udah dilap, krum udah digosokin. Ini ada baut 1 karat nih, kayak nggak enak gitu. Dibeliin online, kayak ganggu mata aja. Ada aja udah. Gitu. Oh gitu. Dicat gitu, padahal cuman baret dikit, dicat sendiri, diamplas sendiri gitu. Kayak udah orang kayak apa? Halu gitu. Halu. Iya. Pokoknya detailing banget lah pokoknya lah ya. Iya, jadi mungkin setelah ini selesai, gue akan buka detailing. Oke, nah kalau Mas Omar gimana? Motornya itu diapain Mas kalau? Kalau aku lebih ke ini sih kayak jadi cari apa ya? Maksudnya biar mikirnya positif mulu kan. Karena banyak orang yang mikirnya jadi nggak bisa riding nih. Kalau aku malah kayak oke, mumpung lagi nggak bisa kemana-mana sama sekali, yuk kita beneran ngerapihin motor. Karena kebetulan motor yang di belakang ini selama 3 tahun dia jadi, itu motor beneran nggak pernah berhenti Bang. Jadi kayak kesana kemari waktu itu sempat diundang sama
teman-teman Manasi Ride, Mas Haris juga dari Surabaya, terus dari Surabaya sempat ke Bandung, terus jadi kayak beneran motornya lumayan jarang bisa lama parkir gitu. Jadi bukannya banyak tambel-tambelan sih, cuman banyak pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya aku kerjainnya di jalan. Contohnya sesimpel kayak bikin dudukan koil. Waktu itu aku sempat mindahin koil ya ke atas mesin. Terus sekarang sih kita lagi bikin dudukan rem belakang. Jadi yang kemarin masih aman, cuman mumpung lagi bisa turun, maksudnya motor bisa lama gitu di bengkel, akhirnya aku coba memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sih gitu. Cuman ya jadi gitu Bang, maksudnya kayak awalnya dudukan mesin mestinya mau di chrome finishingnya, cuman karena nggak tahu coronanya sampai kapan, kita mesti save uang juga kan, akhirnya jadi dipoles doang, terus aku clear gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi maksudnya gimana ya? Awalnya mungkin kita buat motor bisa dibilang nomor 1 gitu ya, maksudnya kita nggak apa-apa spend money ke situ, cuman sekarang jadi lebih kayak oke, yang beneran penting deh gitu, yang krusial banget, kayak buat rem kan penting kan. Jadi kayak apa ya? Ya bener-bener kita ada liburannya lah, pikiran kita ke tempat lain gitu, dan tempat lainnya itu motor gitu di bengkel. Yuk kita rapihin. Jadi itu sih lebih ke gitu sih, ngakalin. Jadi artinya banyak kegiatan, banyak yang hikmahnya yang diambil ketika lagi ada pandemi virus corona ini. Ya, 4 jam hari kita atau dalam berapa jam waktu bangun kita yang nggak tidur, kita nggak ada waktu. Ya kayak istri di rumah akhirnya jadi jualan peye sekarang sama ini. Jadi kayak udah promo aja nih. Jadi kayak gimana ya? Jadi kayak dari situ aku kayak ngeliat, oh iya ternyata emang yang penting gimana caranya kita bukan masalah survive dari virusnya doang, tapi gimana kita bisa survive dari jalan pikiran kita yang punya kecenderungan untuk hal negatif terus kan. Apalagi di masa kayak gini, kita nggak bisa ketemu teman kita nggak bisa ke tempat ibadah bahkan. Jadi gimana caranya kita nih yang kebetulan dikasih Tuhan hobi yang lumayan seru, ya ayo gitu kita manfaatin hobi kita di saat ini dengan cara seaman mungkin. Nggak kemana-mana, nggak riding ya, tapi kita bisa, ya ngapain itu kayak Mas Anka ngelapin motor, kayak Mas Haris masih bisa aktif di bengkel kan. Tapi memang di kondisi kayak gini sebenarnya masih boleh namain ya? Boleh. Sebenarnya menurutku sih kayak di kondisi yang cukup negatif ini bisa menjadi booster buat kita untuk melakukan hal-hal yang positif sebenarnya. Ketika tidak ada hal negatif ini, kita juga nggak akan kejadian kayak Omar tuh jualan peyek, nggak akan kejadian. Memang harus sempet sih kayak 2 minggu pertama, awal-awal itu aku sendiri juga sempet drop tuh. Ketika pekerjaan itu berkurang, ketika kondisi itu kita yang biasanya di jalan terus harus di rumah, itu sempat bikin drop gitu. Tapi setelah beberapa lama pikir kayak balik lagi tuh, kayak cerita dulu aku awal ke Jakarta itu memang karena ada dorongan hal negatif. Nah ini mungkin dibalikin lagi ke sini nih, ini sesuatu hal yang banyak orang ngomong negatif, tapi gimana sih cara kita ini bisa menanggapin itu sampai kita bisa melakukan sesuatu gitu. Jadi momennya memang seperti kayak self healing ya, momen yang buat memperbaiki diri lah kira-kira ya, memperbaiki semuanya, mumpung lagi nggak bisa ngapa-ngapain gitu kira-kira. Nah, dari nggak bisa ngapa-ngapain ini nih, kira-kira kalau nanti setelah ini pemerintah menyatakan oke, clear, tidak sudah tidak ada PSBB lagi, tidak ada pembatasan lagi, apa sih yang pertama kali kalian akan lakukan? Dari Mas Haris dulu deh nih, yang kayaknya lebih banyak ini nih. lagi aktif. Gimana Mas Haris? Kalau setelah pandemi ini diumumkan selesai sih, kita udah banyak agenda yang menanti sih sebenarnya. Jadi sebelum ada pandemik ini, tahun full itu hampir tiap bulan kita ada event. Ya, kita ada acara motor. Nah, yang paling seru sebenarnya kita ada event balap-balap gitu. Di Surabaya kan belum pernah ada tuh. Nah, kita mau bikin itu, terus kita undang lah teman-teman semua tuh yang ada di, ya semua lah, se-Indonesia barangkali bisa kita undang.
Kalau Mas Anka gimana nih? Kalau Mas Anka nih, pertama kali lakukan apa? Ini paling gini, yang harus kita jaga itu emosi kita ketika ini selesai itu pasti meledak-ledak. Itu yang memang harus dijaga sih. Jadi jadi waktu itu sempat 2 minggu tuh yang terkungkung segala macam. Akhirnya waktu itu terpaksa harus memindahkan motor dari Jakarta Selatan ke Tangerang BSD. Nah, dari Jakarta Selatan ke Tangerang itu kan lumayan tuh 1 jam perjalanan. Nah, di situ lumayan kayak sapi dilepas gitu, kayak harimau dilepas kayak gitu. Dan akhirnya waktu itu saya jatuh di Pondok Indah. Waduh. Jadi kena bahu sini. Itu jatuh terus itu jatuh tuh sendiri karena emang kenceng, terus mau belok dikencengin aja gitu. Nah, itu kayak emosi itu memang harus dijaga sih. Nanti ketika ini selesai, itu teman-teman juga harus diingetin nih, tenang gitu. Yeah. Itu harus hati-hati sih, karena aku ngalamin sendiri. Dan itu pada saat jatuh jam 5:30 sore, semua rumah sakit nggak ada yang menerima layanan selain COVID. Selain COVID gitu. Jadi itu nahan sakit sampai besok, dan besok juga masih pikir ini ke rumah sakit apa enggak gitu. Ke rumah sakit kayak kalau orang Jawa ulo golek gepuk kayak gitu. Wah, jauh ini keluar. Nah, jadi itu mungkin yang harus diperhatiin sih nanti setelah selesai. Nah, kalau memang ini selesai, aku sih tetap pengen bikin riding lagi, ngumpul-ngumpul lagi sama teman-teman kemarin, kangen gitu. Jadi mungkin aku akan namain itu Seger Waras Ride. Jadi ya semoga tetap seger waras ya, seger jasmani, waras dan rohani. Gitu. Wah, mantap. Oke. Doa buat semuanya. Siap. Berarti saya udah 2 acara yang saya akan hadiri nih. Seger Waras sama punya Mas Haris ini. Oke. Yeah. Nah, kalau Mas Omar nih, gimana Mas Omar? Jadi sempat baca Bang, sebenarnya yang paling mengkhawatirkan dari virus ini kan ke teman-teman yang emang berbisnis banget kan. Maksudnya yang berbisnis hiburan, berbisnis bikin kayak event organizer dan lain-lain. Dan aku sempat baca kemarin salah satu dokumenter gitu ngejelasin itu bener banget kata Mas Anka. Jadi tahun berapa ya? Tahun 1917 atau 18 kan sempat ada pandemi semacam ini kan di dunia. Dan katanya emang setelah pandemi selesai, itu dari segi bisnis hiburan, terus kayak alkohol, orang-orang bikin party itu jadi gila banget. Kayak secara umum manusia tuh kayak balas dendam gitu, dan kita emang harus diperhatiin, karena emang gimana ya namanya orang habis ketahan berbulan-bulan gitu kan, terus meledak gitu. Jadi kayak lebih ke ini aja sih, pengen ngingetin doang sih, maksudnya kayak ini kita nggak tahu sampai kapan gitu kan, ini kita sama-sama lihat ke dalam gitu loh. Intinya sih kayak karena kita emang harus nyiapinnya bukan secara ekonomi doang, tapi secara mental juga kita harus siap kan apapun yang bakal terjadi besok gitu. Jadi kayak lebih fokusnya ke itu sih, mempersiapkan diri aja buat apapun yang akan terjadi di depan nanti gitu. Jadi nggak terlalu fokus ke mikirin nanti bakal ada acara motor apa besok atau apa, tapi lebih ke fokus ke gimana tenang aja gitu loh, anggap ini biasa aja gitu. Nggak kayak kadang-kadang suka mikir ya udah anggap aja nggak ada apa-apa gitu, maksudnya biar pikirannya tetap nggak racunan gitu. Ya tetap waras gitu. Cuman kalau ngayal-ngayalnya sih ada Bang, kadang-kadang pengen wah ini pokoknya kalau misalnya ini udah kelar nih riding sama Mas Danang di Jakarta, ngumpulin teman-teman, peluk satu, pengen meluk sih, kangen banget meluk. paling kangen doa bareng sih, paling kangen, karena kayak pas momen doa bareng sebelum riding tuh kayak kita bisa nyatuin hati dan pikiran gitu. Dan maksudnya kayak karena lagi pandemi kan jadi banyak baca buku lagi, maksudnya kayak ternyata emang there's the power yang kita bisa dapetin dari kumpulan orang yang punya satu impian bareng gitu. Makanya kayak kalau misalnya Bang Jiti pernah ikutan sama ridingnya Manasi gitu kan, itu beneran kayak orang-orang yang punya impian satu tapi segitu banyak gitu, dan emang energi itu tersalurkan ya lewat riding kebetulan gitu. Dan cuman ketika pas sebelum riding kita doa tuh
aku beneran ngerasa kayak kayak kita beneran dari segi hati, nggak cuma jasmaninya doang yang ada di satu tempat, tapi rohaninya juga, hatinya juga kayak sinkron gitu lah. Itunya sih yang paling dikangenin sih. Ya moga-moga deh. Mudah-mudah ya. Nah, kalau Mas Danang, gimana Mas Danang? Ya Mas, paling yaitu balas dendam kayak gitu pasti ada. Ugal-ugalan berarti nih. Ugal-ugalan. Jangan dong. Jangan ugal-ugalan dong. Teman-teman Ini di kan Mas. Instagram tuh pada kayak nggak sabaran gitu kan. Paling lebih mengingatkan untuk ya jangan berlebihan lah intinya. Oh ya. Oke. Aja. Siap. Wah, udah cakep banget nih obrolan kita nih, udah mendalam nih. Nah, buat teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan silahkan kita beri kesempatan